Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Widya Stuti, Eskom MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Perkenalkan, nama saya Nanda Khofifah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, terutama hutang. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa baik aset perusahaan dapat menutupi utang yang dimiliki, sehingga penting bagi investor, kreditor, dan manajemen untuk menilai kesehatan finansial perusahaan. Beberapa rasio solvabilitas yang umum digunakan adalah yang pertama, DAR atau Debt to Asset Ratio. DAR merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Artinya, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini, berarti pendanaan dengan hutang semakin banyak, sehingga akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman. Tetapi, apabila rasionya rendah, berarti semakin kecil perusahaan dibiayai dengan hutang. Baik tidaknya perusahaan diukur dengan standar industri yang sejenis. Berikut adalah rumus menghitung debt to asset ratio. Hutang lancar ditambah hutang jangka panjang dibagi aset dikali 100. Kemudian yang kedua ada DER atau Debt to Equity Ratio. DER merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Jadi, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang. DER untuk setiap perusahaan tentu berbeda, tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil. Rumus untuk menghitung DER atau Debt to Equity Ratio yaitu total hutang lancar ditambah total hutang jangka panjang dibagi total ekuitas dikali 100. Jadi, sebelum menghitung rasio solvabilitas, pertama-tama harus membuat laporan keuangan. Terlebih dahulu untuk melihat jumlah aset dan jumlah hutang perusahaan. Setelah itu, langkah yang harus dilakukan sebelum menghitung rasio solvabilitas adalah menjumlahkan semua total aset, menjumlahkan total hutang, dan menjumlahkan total ekuitas pada laporan keuangan. Setelah itu, kita dapat menghitung rasio solvabilitas menggunakan rumus yang akan digunakan. Yang pertama, jika menghitung rasio solvabilitas menggunakan rumus debt to asset ratio yaitu dengan menjumlahkan total hutang lancar dan total hutang jangka panjang kemudian dibagi dengan aset lalu dikalikan 100. Pada tahun 2020, total hutang lancar PT SII sebesar 3.527 ditambah 3.800 dibagi total aset 15.700 dikali 100 sama dengan 7.327 dibagi 15.700 dikali 100 sama dengan 47%. Artinya 47% pendanaan perusahaan berasal dari hutang. Pada tahun 2021, cara menghitungnya juga sama seperti tahun 2020. Kemudian, cara menghitung rasio dengan menggunakan rumus debt to equity ratio. Rumusnya yaitu dengan menjumlahkan total hutang lancar dengan total hutang jangka panjang
dibagi ekuitas dikali 100. Rumus debt to equity ratio yang membedakan hanya pembaginya, yaitu dibagi dengan total ekuitas. Sedangkan debt to asset ratio, pembaginya yaitu aset. Berikut adalah penghitungan debt to equity ratio pada PT SII. Pada tahun 2020, total harta lancar di tahun 2020 yaitu sebesar 3.527 ditambah 3.800 dibagi 8.373. 8.373 adalah total ekuitas PT SI di tahun 2020. Lalu dikali 100. Dengan hasilnya yaitu 88%. Pada tahun 2021, cara menghitungnya pun sama, yang membedakan yaitu total ekuitas PT SI di tahun 2021. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.